Shalom, berjumpa lagi dengan Indra. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Tak terasa kita sudah memasuki minggu yang keempat di bulan Kitab Suci Nasional 2022 ini. Dan dalam minggu yang keempat ini kita diberi tema Allah sumber harapan karena kerahimannya. Kerahiman Tuhan bisa diartikan sebagai sifat belas kasihannya Tuhan dalam memelihara, menjaga, tahu menghidupkan kita dengan berbagai cara dan dalam segala situasi yang kita alami, baik suka maupun duka. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya dan terkesan biasa-biasa saja yang kita kerjakan. Dalam permenungan kita pada pertemuan kita yang keempat di bulan Kitab Suci Nasional ini, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan dari sebuah perikop dari kitab Hosea. Hosea bab 11 ayat 1 sampai dengan 11. Perikop ini mau menggambarkan tentang perjalanan relasi Tuhan dengan umat Israel. Semoga ini dapat membantu kita untuk melihat dan merefleksikannya di dalam hidup kita, sejauh mana relasi kita dengan Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Hosea bab 11 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namamu. Masakah aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakah aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah, bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir,
dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman yang terkasih, dalam bacaan perikop ini, Nabi Hosea menginginkan umat Israel kembali kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengasihinya, Ia menjaga, mengasuh, dan memeliharanya. Bahkan ketika umat Israel itu jatuh, Tuhan mengangkatnya kembali. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Tetapi umat Israel malah berpaling dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan, lalu ikut kepada Baal-Baal atau berhala-hala yang menuju kebinasaan. Apa yang akan Tuhan perbuat kepada umat Israel? Perbuatan umat Israel bisa jadi seperti yang kita lakukan saat ini. Kita bisa mengibaratkan belas kasihan Tuhan itu seperti kasih ibu kepada seorang anaknya. Dia yang melahirkan, dia yang menjaga, memberi ASI, bahkan mengganti popok ketika basah, atau ketika kita belajar berjalan lalu terjatuh, ibu pasti akan menolong. Dan ketika terluka, ibu pasti menyembuhkannya atau mengobatinya. Jadi perjuangan seorang ibu untuk membesarkan kita itu tanpa pamrih. Bahkan ibu akan memberikan segalanya untuk buah hatinya. Kita juga pernah mendengar ada seorang ibu yang rela tidak memakan nasi demi anaknya itu bisa makan nasi. Itulah pengorbanan seorang ibu yang kita bisa rasakan dan kita bayangkan. Lalu ketika anak itu bertumbuh dewasa dan ia mulai melupakan ibunya atau meninggalkan ibunya yang merawat dia atau membesarkan dia, apa perasaan sang ibu? Mungkin perasaan ibu akan kecewa, bisa juga marah atau kesal, bahkan bisa mengutuk anaknya itu. Itulah yang terjadi dengan manusia. Kalau hal seperti itu yang dialaminya. Tetapi Tuhan bukanlah manusia. Walaupun Tuhan itu marah atau murka, Ia tidak akan memusnahkan umatnya. Kemurahan hatinya dan belas kasihannya itu jauh melebihi rasa kemarahannya. Dan kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada tingkah laku manusia atau balasan dari umatnya. Walaupun kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak akan menunjukkan kemarahannya kepada kita. Karena kerahimannya itulah yang ada dalam Tuhan. Dan untuk kita mengembalikan relasi kita yang mungkin terputus sama Tuhan, terkadang Tuhan suka memakai cara yang lain yang dapat memberikan peringatan keras kepada umatnya. Mungkin ada musibah atau bencana alam, sehingga umat akan merasa gemetar dan takut dan akhirnya kembali kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan pakai untuk menarik umatnya, Tuhan pasti akan memberikan kehidupan baru bagi umatnya. Teman-teman yang terkasih, marilah kita kembali ke jalan Tuhan dengan pertobatan kita yang sejati dan tetap berharap kepada kerahimannya atau berharap kepada belas kasihannya, supaya relasi kita dengan Tuhan bertambah dekat. Teruslah baca kitab suci, berdoa tiap hari, semoga belas kasih Tuhan tidak meninggalkan kita. Terima kasih.
Tuhan memberkati.